Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan kali ini mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ketua kelas bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita berdoa, mari kita mulai belajar dengan penuh semangat ya, harus ya. Ya, pada kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang makanan halal. Kalian pasti sudah sering dengar ya apa itu makanan halal. Namun di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi agar kalian itu lebih paham. Sebelumnya Ibu akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian membaca buku, kemudian dipahami. Bisa dimulai dibaca semuanya? Ya, bagus. Kemudian ada yang ingin Ibu tanyakan ya setelah kalian membaca. Ibu akan bertanya, apa sih itu makanan halal? Siapa yang tahu bisa angkat tangan. Ya, kamu Linda, silahkan. Apa itu makanan halal? Ya, benar sekali. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Nah, adapun syariat Islam itu sendiri adalah ketentuan yang bersumber dari perintah Allah dan Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang kurang lebih artinya itu seperti ini. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik bagimu yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah lah sendiri yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Jadi sudah sewajibnya kita sebagai seorang muslim itu memakan makanan yang halal. Kemudian setelah kita mengetahui dalilnya, kita akan mengetahui tentang macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu makanan halal li zatihi, yang kedua makanan halal karena cara memperolehnya, kemudian makanan yang halal yang diolah dengan cara yang halal. Yang pertama, makanan halal li zatihi, yaitu adalah makanan yang halal menurut zatnya, yaitu makanan yang pada umumnya itu diperbolehkan untuk dimakan. Misalnya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita sehari-hari itu nasi, kemudian semua binatang yang ada di laut itu halal, kemudian binatang ternak kecuali anjing dan babi. Kemudian makanan yang halal karena cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, seperti dibeli dengan cara hasil kerja keras kita, hasil bekerja, bukan hasil dari mencuri, itu tidak boleh. Kemudian makanan yang halal yang diolah dengan cara yang halal, yaitu makanan yang dimasak, diolah dengan menggunakan alat, bumbu, bahan yang halal. Misalnya kita membuat nasi goreng, itu menggunakan bahan bumbu yang halal. Kemudian alat untuk memasaknya itu juga harus yang halal. Tidak boleh menggunakan alat yang digunakan bekas untuk memasak makanan yang haram, itu tidak boleh. Kemudian setelah kita mengetahui tentang dalilnya, kemudian macam-macamnya, kita juga harus mengetahui tentang ciri-ciri makanan halal. Ciri-ciri makanan halal itu yang pertama itu adalah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis seperti yang tadi ya. Kemudian bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi makanan yang halal itu sudah jelas itu baik untuk kesehatan kita. Kemudian tidak berbahaya dan tidak merusak jasmani dan rohani kita. Tidak seperti makanan yang haram, misalnya alkohol, itu kan makanan haram, itu mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi itu bukan merupakan makanan yang halal yang boleh kita konsumsi. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-cirinya, terus kita juga akan mengetahui tentang manfaat dari pada kita mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal. Jadi jika kita itu terbiasa memakan makanan yang halal, maka kita akan terhindar dari murka Allah.
Karena Allah lah sendiri yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Jadi jika kita melanggar pasti Allah akan marah. Maka dari itu manfaatnya kita jadi terhindar dari murka Allah. Kemudian manfaat yang kedua yaitu terpelihara kesehatan jasmani dan rohani kita, karena sudah dijelaskan tadi makanan yang bukan makanan halal atau makanan haram itu mengandung zat yang berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian manfaatnya itu adalah kita jadi terpelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita itu menjadi bersih dan tenang. Berbeda halnya jika kita mengkonsumsi makan haram seperti makan alkohol, nanti akibatnya itu kita akan mabok. Nah itu kan menjadi pikiran kita, itu hati kita juga tidak tenang, jadi itu tidak diperbolehkan. Nah sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Semuanya sudah jelas? Bagus, alhamdulillah jika materi dapat dipahami, karena kita sebagai seorang muslim itu sudah sangat wajib sekali mengetahui tentang makan halal apa saja, ciri-cirinya. Kemudian kita juga harus dalam sehari-hari harus mengkonsumsi makanan yang halal, tidak boleh makan makanan yang haram. Kemudian kalian bisa membicarakan kepada orang tua kalian agar lebih berhati-hati dalam memperoleh makanan, harus dengan cara dan diolah dengan cara yang halal juga, agar makanan yang masuk dalam tubuh kita itu baik untuk dikonsumsi. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.